Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, materi yang kita kaji tafsir As-Sa'di di malam hari ini adalah surah Al-'Adiyat. Artinya kuda yang lari kencang. Termasuk makiyah, diturunkan ketika dakwah Nabi Islam ada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Tanda-tanda surah makiyah, pendek-pendek ayatnya. Gaya bahasanya simpel tapi tegas. Tema yang diangkat tentang pengakuan tauhid rububiyah, menggiring orang ke tauhid uluhiyah, konsekuensi. Kalau memang rububiyah ya butuh uluhiyah. Allah mencipta, mengatur, sadar dicipta oleh Allah, harus siap diatur, ojo mlaku sak karepe dewi. Beragama itu tunduk, manut, sami'na wa ata'na. Setelah dikaji dalil dari Allah, sudah sami'na wa ata'na. Fungsi akal untuk paham tandang agama jangan dikoreksi, tapi akal yang dibimbing. Itu namanya konsekuensi tauhid rububiyah ke tauhid uluhiyah. Makanya hanya mengakui Allah dengan tauhid rububiyah, nggak ada tauhid uluhiyah. Mengakui Allah yang mencipta tapi gah diatur, aturannya gawe dewi, maknanya ibadahnya ngarang. Adakah ibadah ngarang? Oke, itu simbol kemusyrikan. Tuhannya double. Allah Tuhan pencipta, wong sing tukang ngarang tunggang Tuhan pembikin syariat, double Tuhannya. Bolehkah Tuhan itu double? Masyarakat banyak, mau Ramadan banyak. Termasuk Nabi sudah mati dimintai syafaatnya, syirik. Di masyarakat banyak mau doa, bi syafaati Rasulullah lahu al-Fatihah. Itu kan karangan total itu. Gawe agama baru itu syirik itu, walaupun pelakunya umat Islam. Makanya wajib belajar. Itu tadi konsekuensi tauhid uluhiyah menuju tauhid rububiyah menuju ke tauhid uluhiyah. Lalu diperkokoh iman pada hari akhir. Itu ciri-ciri surah makiyah. Karena rata-rata orang hanya bertumpu kepada akal. Makanya akal akhirnya disempurnakan. Napa tanda sempurnane akal? Bila iman kepada yang awal juga iman kepada yang akhir. Bisakah dipisah awal dan akhir? Bernafas menghirup tok, bisakah tanpa menembus? Iman kepada yang hadir, tidak ada iman yang kepada yang gaib. Bisakah itu dikatakan keimanan? Gak iso. Makanya orang yang punya prinsip urip nek donya pisan tok til. Ono ora nek apa-apa. Dicek gak nek bukti ini kata akal. Itu termasuk separuh akal. Tiyan itu menawi separuh akal itu benar napa mboten bener.
dasar ngene, napa ngene niku. Akale mek separuh. Kafir dia. Orang yang kayak begitu, itu namanya kelompok dahriyah, penyembah massa. Kalau nggak diakui, lamal hayatu illa hayatun dunya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Di situ hidup, di situ mati, tidak menyebabkan rusak kecuali massa. Allah nggak ada perang di situ. Itu namanya kelompok dahriyah. Itu jelas kekafiran. Itu bahaya. Kita baca setelah kita ketahui nama surah bersama statusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi naqa'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Wal 'atiyati demi kuda perang, dhabha yang lari dengan nafas terengah-engah. Fal muriyati demi kuda perang yang memancarkan cahaya qadhan pada kaki-kaki yang berbenturan dengan bebatuan. Wal mughirati subha demi kuda perang yang menyerang musuh di waktu pagi, rata-rata begitu. Fa asarna bin naqa'a demi kuda perang yang dengan lari kencang terengah-engah menyerbu bisa menimbulkan debu berhamburan. Fawasatna bi jam'a demi kuda perang yang menyerang di medan perang ke tengah-tengah musuh. Innal insana li rabbih lakanud sesungguhnya manusia kepada Allah Rabbnya banyak yang membangkang. Sadar dicipta tapi rapatek gelem diatur. Banyak kah? Wa innahu ala dzalika lasyahid sesungguhnya dia atas hal itu sadar. Kira-kira Abu Jahal membangkang itu sadar apa mboten sadar? Kok panggah ngengkel membangkang apa masalah? Jane Muhammad kuwi bener ya nabi. Tapi margaku karo margane Muhammad ki saingan. Sing ketekan nabi kok Bani Hasyim duduk marga saya. Demi Allah akan saya perang. Sadar mboten muni ngoten niku. Itu penyebabnya dia melawan pada Nabi SAW. Bukannya gak paham Nabi itu Nabi, bukan, paham betul. Roh dewe kecil, roh dewe proses wahyu, roh dewe akhlak Nabi, roh dewe tanda-tanda kena biyen wis ditantang gawe ya kitab kaya Quran. Dan mereka sadar Quran itu bukan kata-kata manusia, nggak ada orang yang bisa menyusun kata-kata semisal Al-Quran walaupun Jose wong pinter bahasa Arab, wong Arab bisa, nggak bisa. Dan itu sudah ditantang. Jadi mereka itu memusuhi itu sadar betul. Kemudian apa pendorongnya? Wis sadar tapi kok nggak mengikuti. Pertama fanatik kedul golongan. Yang kedua, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia karena cintanya kepada harta amat sangat. Ambisi berkuasa, menguasai harta, gila kekuasaan. Makanya mau terima kenabian. Maka rata-rata yang melawan nabi itu adalah para penguasa. Kepada dia diingatkan, afala ya'lamu apa dia tidak sadar. Idza bu'thira ma fil kubur ketika dibangkitkan semua mayit yang ada di kubur.
Ada masuk, ada keluar, ada amal, ada balasan. Dunia bukan tempat balasan, di akhirat itu ada balasan. Semuanya telah diceritakan. Nggak sadar toh, kamu nanti akan dibangkitkan dari kubur, ngumpul di padang mahsyar untuk dihisab. Sadarkah orang kafir nanti dibangkitkan, dihisab? Sadar betul mereka. Pertama menghadapi wahyu, memang isinya begitu dan mereka nggak bisa nantang. Yang kedua dengan akal cocok, ada awal ada akhir. Yang ketiga fitrah. Yang ketiga itu fitrah. Buktinya mereka punya prinsip begitu apa? Salah satu seorang majikan yang kafir, buruhnya muslim, ketika waya bayaran gah bayari, akhirnya dituntut. Kalau bapak nggak mau bayar saya, akan saya tuntut di akhirat. Sadar nanti di akhirat akan dibalas. Apa kata dia? Dengan ada ngentai. Aku sok lek pancen ditangek nih, nek kono sok tak bayarin nek kono. Ngentai mboten? Pol. Ada lemune ngoten niku. Tandane ditresno kuwi sugih. Saiki sugih berarti aku ditresno. Kalau tanda cinta itu kaya, kudune wahyu itu untuk orang yang dicinta. Muhammad kan tidak kaya, berarti ngapusi dia itu ngaku-ngaku untuk wahyu. Itu cara menolak dakwah begitu. Makanya bahasanya ngono kuwi, lek pancen sok nek kono ditangek nih, aku mesti sugih, sok tak bayarani. Ngentai seperti itu. Sadar nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bahusila dan akan diungkapkan, dikhabarkan ma fi sudur, apa yang dipendam di dada. Brone kabeh isi atine mesti konangan. Mau lari kemana? Wong mulut dikunci mati, tangan ngomong, kaki menjadi saksi. Bisa lari? Inna rabbahum, sungguhnya Allah Rabb mereka, bihim pada mereka, yauma idzin dikala itu lah khabir, betul-betul tahu berita secara detail. Dalam artian sisi pembalasannya nggak ada yang luput dari pantauan Allah. Sekarang Allah itu khabir jelas. Di sana kenapa dikatakan di hari itu Allah itu betul-betul tahu kabarnya, maknanya itu pembalasan menghadapi Allah Al-Khabir. Sekarang kita baca tafsirnya, ada 1,5 halaman. Siap melek betul ngantuk nih. Sana diwacanya karo sihir-sihir. Orang nyambung loh, iya tilek-lek nih, don saya. Aksama bersumpah Allah tabaraka zat yang maha berkah wa ta'ala dan yang maha tinggi, bil khali dengan disebutnya kuda demi kuda. Itu sumpah Allah dan itu boleh untuk memberitahu perkaranya penting. Kalau kita sumpah tidak boleh demi kuda, kita sumpah demi Allah. Lima fiha, karena apa yang ada di kuda, min ayati, ada tanda-tanda kekuasaan Allah al-barati yang mencengangkan. Wa ni'amihi, dan menjelaskan akan nikmat Allah al-zahirati yang nyata. Ma, apa yang huwa nikmat itu maklumun, sudah diketahui, lil khalqi, sudah dimaklumkan kepada makhluk. Sawangan kabeh wong roh, termasuk wong kafir. Kuda itu mengandung nilai penting, wong kafir soal nyawang, ambil pelajaran. Wa aksama ta'ala, Allah Ta'ala juga bersumpah biha dengan menyebut kuda, fil hal, pada keadaan alati yang la yusyarikuhu, tidak memperserikati kepada Allah, fihi, di dalam penciptaan kuda, ghairuhu, selain Allah. Min anwa'il hayawan, dari macam-macam hewan. Itu yang disebutkan kok kuda, tidak dipersyaratkan benda-benda lain, nyapo. Waqala, di situ Allah firmankan, wal atiyati dhabaha, demi kuda perang yang lari terengah-engah. Al atiyat aduan, lari terengah-engah. Balighon, yang sangat kawiyan kuat. Yasduru, yang itu muncul, anhu, dari kuda, al-dhabhu, suara terengah-engah.
ngos-ngosan. Wa huwa dan mana adzabahu sautu nafasiha, suara nafasnya kuda. Napa bahasa Jawane? Ngos-ngosan. Fi sadrillah, yang ada di dada kuda. Indas lidati adwiha, ketika amat sangat kencang larinya. Melaku biasa karena mlayu wayu donge mandek sing suarane mengkis-mengkis sing pundi? Sing mlaku biasa ya ora iso. Sing lari kencang dia sing mengkis. Perhatikan pada kuda seperti itu. Saniyan fal muriyati, demi kuda yang memancarkan cahaya. Bi khafarihin, dengan teracak-teracaknya. Napa bahasa Indonesia teracak? Teracak niku kuda sing dipasang sepatu bahannya dari besi, dipaku, mboten loro. Ya, tulang matinya di telapak itu panjang sehingga paku nggak menjamah ke daging sehingga nggak loro. Ya kayak kita ndek kuku dipotong loro mboten. Nah, itu dipaku tuh sakinya kuda itu, lemeknya itu besi. Makanya ketika menimpa ke batu, piar. Maya tokna, ketika menginjakkan alaihi, di atasnya, minal ahjar, dari bebatuan. Qadaha ai tandahu, yaitu terpancar. An-naru, api, min solabati hafafirihin, dari tebalnya teracak-teracak kuda. Wa kuwatin, dan kuatnya hentakan teracak-teracak kuda. Idza adauna, ketika lari terengah-engah. Itu atraksi banyak pelajarannya. Sawangan kuda yang ngono kuwi. Fal mughirati subha, al ayat as-salisah, yang ketiga, demi kuda perang yang menyerang al-a'da, kepada musuh, subha, di waktu pagi. Wa hadza amrun aghlabiyun, ini perkara bersifat mayoritas. Seringnya perang itu diawali di waktu pagi. Biasanya tiang budal mancing niku jam 12 apa jam isuk. Masuk jam 12 budal mancing, sip-sipan. Ini bukan sip-sipan kasus. Kulunasi yadu, manusia memulai hidup di waktu pagi. Ini umumnya. Tapi lek sip-sipan ya budalnya jam piro ngoten ya. Ini umumnya. Annal gharata, sesungguhnya penyerangan takun itu terjadi sobahan di waktu pagi. Rabi'an wa khamisan fa atharna bihi naqa'a, maka menimbulkan bihi, kepada bi'atwihin, dengan lari kencangnya, wa gharatihin, dan penyerangannya. Menimbulkan apa? Ketika menyerbu, naqa'a, gubaran, debu, makanya debunya berhambur-hamburan. Bawasatana, maka kuda menyerbu ke arah tengah. Birokibihin, dengan penunggangnya jam'a, yaitu ke kumpulan musuh. Tawasat nabihi, kuda masuk ke posisi tengah. Bi, bersama si penunggang, jumu al-a'da, kepada gerombolan musuh. Aladina aghar alaihim, yang kuda itu nyerang kepada mereka. Uslub qasam, ada alat, ada muqassam bih, sekarang ada jawab. Susunan sumpah, ada alat qasam, ada yang dijadikan dasar sumpah, ada jawab qasam. Sekarang muqassam bih, jawab qasam. Muqassam alaih. Setelah Allah bersumpah, apa sih tujuannya? Setelah memperhatikan, apa sih tujuannya yang tidak diperhatikan? Supaya manusia memperhatikan kepada dirinya. Innal insana lirabbihi lakanudun, sesungguhnya manusia terhadap Allah Rabbnya banyak yang membangkang. Manuun, banyak yang mencegah, lil khairi, untuk melakukan kebaikan.
alladzi yang lillahi alaihi, ia kerjakan ikhlas semata bertumpu kepada Allah, kewajiban yang diembankan kepadanya. Tiang itu lek diwajibne setelah berjamaah niku langsung samina wa ta'na apa teko hukume sunnah makatan apa wajib napa biasa? Ayo salat jamaah apa wajib? Wonten sing ngoten niku nggih. Ya pancen wajib itu wajib, kenapa Nabi perintahkan tapi Nabi sendiri malah enggak berjamaah, malah merazia kono. Berarti Nabi keluar berarti enggak wajib. Itu tanda manusia itu banyak menentang. Kenapa tidak sami'na wa ata'na? Itu seperti iblis sujud pada Nabi Adam. Loh, nyapa? Sujud itu kan hormat, kan lebih terhormat yang disujudi. Saya kan lebih terhormat, dia kan kurang. Kok saya suruh hormat? Gak kewalik toh. Kenapa bukan dia yang hormat kepada saya? Wong bahannya dari api lebih mulia daripada bahannya tanah. Ini contoh pembangkang. Makanya iblis menjadi celaka. Jadi kalau begitu kita dapat dalil langsung samina wa ata'na. Pancen kersane Allah ngono manut, ngoten niku tanda iman. Tapi menawi cari celah, itu tanda-tanda pengen lari. Sirik kerapatek gelem taat. Manusia diberitahu punya tipe seperti itu, maka benailah. Yaitu man'un banyak mencegah lil khairi untuk melakukan kebaikan, alladzi yang lillah mestinya ia kerjakan karena Allah alaihi tugas yang diembankan kepadanya. Fa tabiatul insan, maka tabiatnya manusia, wajibillatuhu dan bawaane manusia, anna nafsu sungguhnya dirinya la tasmahu enggak gampang loyal bima alaihi dengan kewajiban yang diembankan kepadanya. Loyal itu napa? Enggak gampang setia, enggak gampang manut, senengane nyerekal. Itu bawaan manusia. Manusia sapa? Lah tuku. Kita enggak cerita ABC loh nggih. Tapi cerita profil manusia. Sehingga bila kita merasa, "Wah, aku yang ngono." Nah, disinilah yang kita wajib berbenah. Kita wajib berbenah. Nah, kita hanya membacakan saja. Diberitahu gitulah bawaan manusia. Enggak mau loyal bima alaihi dengan tugas yang diembankan kepadanya minal hukuk dari kewajiban-kewajiban wa tu'addiha, yang akhirnya dia mau menunaikan kamilatan muwaffaratan, sempurna dan sempurna. Bal tabiatu, tapi tabiatnya manusia al kasalu akeh sing akas-akasen. Napa akas-akasen? Malas. Kira-kira pun tangi jam 3:30 nonton cek mulai desain apa langsung ndang tangi. Cek napa? Ngelok boyo sambat apa? Golek cari celah sik to. Ngoten nggih. Cek to. Ilu engkas ngoten nggih. Pang menit ya, Pak No. Pinten? Enggak tuku. Itu bawaan manusia, kita diberitahu karakter. Wal man'u, dan mencegah lima alai terhadap kewajiban yang diembankan kepada jiwa. Minal hukuk, adanya kewajiban-kewajiban al maliyati yang bersifat kebendaan, sedekah awal, wal badaniyati, kewajiban yang dikerjakan oleh badan, ngamal rasa-rasa. Illa kecuali man hadahullahu, orang yang Allah memberi petunjuk kepadanya, wa kharaja, dan dia keluar an hadzal wasfi, dari sifat ini, ila wasfis simah, kepada sifat yang toleran. Apa tolerannya? Sifat setia bi ada'il hukuk, ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kecepatan apa kebanter? Rendeg ya mari-mari mangke. Dibaleni malih mangke diputar malih, bolak-balik. Tiang seberang niku nggih diwacane sitok-sitok. Ning kok gampang pinter napa? Maca ra pisan. Mari dibaleni, mari dibaleni, mari dibaleni. Nah, pisan tok ya enggak nyantol nggih. Makanya Abu Hurairah itu tidurnya sampai malam. Kenapa? Baleni nganti apa?
Lera dibaleni sok ya lali, malah gak pinter-pinter. Jane pinter, mung lali ngoten mawon. Nek kapawan iku pinter kok ora iso lali ngoten iki. Napa masalahnya? Lali. Bukannya nggak bisa, iso. Nyapa ora iso nggarap lali. Makanya di bulan baleni. Quran menggunakan bahasa nazzala. Napa rahasia makna wazan fa'ala lidilalah ala takfir. Makna berulang-ulang. Tiang ngungkal niku sak gesekan landhep mboten. Lho ngungkali ati sak gesekan ya mboten landhep-landhep, kudune bolak-balik. Yang ngungkal ngoten niku. Sabian wa innahu ala dzalika lasyahid, sungguhnya manusia atas sifat dirinya itu menyaksikan. Maknanya annal insan, sungguhnya manusia ala ma ya'rifu, terhadap apa yang ia kenal min nafsih pada dirinya, minal man'i, yang suka membangkang, wal kanat, dan balelo, la syahidun, sadar menyaksikan. Aku ngono kuwi. Bidzalika, dengan sifat itu. La iya jahatu, tidak membangkangnya, wala yungkiru, tidak mengingkarinya. Aku yang ngono kuwi. Silakan masing-masing diri dari kita menyadari. Li'anna dzalika, karena sifat ngono kuwi amrun bayyinun wadihun, perkara yang gamblang dan jelas. Kenapa? Ya memang kita diuji ngono kuwi. Makanya di sini bukan ngelek-ngelek, tetapi awakmu diuji model ngono kuwi. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan ujian? Kira-kira pomo gelem muni lading niku diungkal ngoten gelem ora? Gelem mboten kira-kira? Ya aku bundas kabeh ora ngoten. Ya begitu itu. Makanya kudu diungkal, ya ora landep-landep. Itu tamsil. Wayah tamilu, mengandung kemungkinan anna dhamira, sesungguhnya dhamir wa innahu itu siapa? Itu manusia, atau aitun kembali ilallah ta'ala, sesungguhnya Allah. Ada kemungkinan sesungguhnya Allah tahu akan hal itu. Maknanya innal abda, sesungguhnya seorang hamba, siapa? Ya siapapun. Ini ujian dasar, bawaan dasar sebagai ujian. Lirabi, kepada Rabbnya lakanutun, banyak membangkang. Wallahu, dan Allah syahidun, tahu ala dzalika, sifatnya ngono kuwi, maka dibimbing. Fafi, maka di situ juga isinya al-wa'idu, ancaman, wa tahdidu, dan herdikan asyadid yang sangat. Awakmu diuji ngono, tugasmu ungkal-ungkal. Lek gelem ya bejomu, pahalanya besar, latingmu landep, tapi lek ora gelem nanti tumpul ketul nggak tinggi, dibuang di rosok nih. Pilih didol payu masuk surga, apa di rosok nih dibuang yang rokok lah, ngoten niku maknanya. Liman, untuk orang yang dia lirabi, kepada Rabbnya kanutun, membangkang. Bi anna Allah, sungguhnya Allah ali kepadanya syahidun, menyaksikan. Thaminan, wa inna, sungguhnya dia siapa? Al-insanu, manusia. Ini diantara sebab pembangkangannya. Li hubbil khairi, terhadap cintanya kepada harta. Al-khair, bagaimana al-mal. La syadid, amat sangat. Kasirul hubbi, banyak cintanya, lil mal, kepada harta. Niki fitrah manusia napa mboten? Sapa sing ora seneng duit ngajeng? Oh, ngajeng apa kae? Oh, malah jupuk rotim lah iya. Akhirnya ngajeng aku. Kenapa? Fitrah. Tidak usah disalahkan kenapa cinta harta, tapi dengan rasa cinta diuji. Kamu mementingkan dunia atau mementingkan cinta harta kelasnya surga? Bila kamu mementingkan cinta harta kelasnya dunia, mati gak tok gowo. Gimana? Tapi bila kamu mementingkan cinta harta yang di akhirat sekarang dengan amal, nah nanti akan diberikan di akhirat. Wonten akhirat itu tianku sugih mboten. Mboten wonten wong katian luwih sing miskin. Wong sapu tangan bidadari surga. Ini sapu tangan nggih. Pinter regane. Lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Nggih mboten. Sugih mboten. Iki suami-suami nate nukokne sapu tangan dan istrinya mboten. Pokoknya tisu wae.
Pateran di duit ngoten iki. Yen nuwun sewu. Niku gambaran mahalnya surga. Di sana itu kaya. Enggak salah orang itu cinta harta, tapi ojo tok pol-polne nek dunya. Tapi yang di akhir itu polno cinta pada harta. Di dunia itu alat untuk melipat gandakan. Infak semeneh sok nek kono kelipat gandaannya sekian. Itu mati di bawah. Lek enggak di infak nih enggak bakal dibawa. Jadi nggak usah disalahkan kenapa cinta harta, tetapi bagaimana kita mensikapi diuji rasa cinta gimana? Bisakah digunakan untuk mencari akhirat atau terpikat dengan dunia? Wa hubbihi lidzalika, dan cinta dia kepada harta, dia alladzi yang aujaba menyebabkan lahu buat dia tarkal hukum meninggalkan akan kewajiban-kewajiban al-wajibati alih yang diwajibkan kepadanya. Karena kebablasan maka menyebabkan gigir. Nah, ini menjadi celaka. Sehingga tidak beramal dan itu mencekik diri sendiri. Qaddama syahwata nafsi, dia lebih mengutamakan syahwat dirinya ala ridha rabbi daripada ridha Allah Ta'ala. Wa kullu hadza, dan semua ini liano karena manusia qasura terbatas nadruhu pandangannya ala hadzal terhadap kehidupan dunia ini. Makanya itu dibimbing. Karena kata akal urip mek pisan. Makanya dibimbing dengan wahyu. Ndak, ada akhirat. Dunia beramal untuk cari akhirat. Itu keterbatasan manusia, maka dibimbing. Wa ghafala, dan lalai anil akhirati, dengan akhirat, maka dibimbing. Tasian wa asyiran walihada, karena itulah qala Allah firmankan khasan lahu, dalam rangka mendorong, menyemangati, memotivasi kepadanya ala khaufi yaumil wa'id, supaya takut kepada hari yang diancamkan. Ojo tok pol-polne lemu seneng dunia. Senengmu kepada dunia gunakan untuk mencari yang lebih besar. Apa kesenangan di akhirat? Infakmu 1000 malih 10.000 malih 700.000 kelipatan nggak bisa dihitung. Nenek dunia nggak tak infak, nggak tak gowo. Sementara kamu nanti akan melewati neraka. Sedekah itu punya fungsi untuk menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Lek nggak disedekah seruan neraka, lek mau madam nih gawe apa? Undang PMK nggih. Napa PMK? Pemadam kebakaran. Ya mboten iso PMK-ne sapa? Sing diundang untuk mematikan. Ya sedekahmu itu. Maka itu diancam supaya takut pada hari di sana ada ancaman. Apa bentuk Allah memberikan motivasi supaya ke sana? Afala ya'lamu. Bagaimana halla ya'lamu? Kenapa manusia tidak mau menyadari? Hadzal muhtar, orang yang terpedaya ini. Idza bu'thira, ketika diungkapkan, ketika dibangkitkan, ma fil kubur, jenazah-jenazah yang ada di alam kubur. Akhrajallahu, Allah akan mengeluarkan al-amwata, orang-orang mati, min kubur, dari kuburnya. Li hasyrim, Allah hendak mengumpulkan mereka, wa nusurim, dan menggiring mereka. Bila pernah punya amal di dunia, nanti akan jadi payung di sana. Gak mikir itu, gak mikir itu. Lek mikir, sekarang memperbanyak amal. Lek mikir, kamu mau mengkhianati pemahamanmu sendiri. Pikirmu nanti mencelakakan kamu. Awas, itu digiring ke situ. Wa husila ma fis sudur, dan akan diungkapkan apa yang ada di dada. Yaitu zahara, akan gamblang, wa bana, dan jelas, ma fiha, apa yang ada di dada. Wa mastatara, dan apa yang tersembunyi fi sudur, di dada, nanti akan tampak min kama inil khair, dari rahasianya kebaikan, wasadin rahasianya keburukan. Apik ya bakal ditampakkan semuanya, jelek juga ditampakkan semuanya. Fasara siru alaniyatan, yang sembunyi menjadi gamblang, wal batinu, yang ada di dalam, zahirun, akan ada di luar, sehingga bisa dilihat. Wabana ala wujil kholki, dan akan gamblang kepada wajah makhluk, nanti jatuh amalihim, hasil dari amal
mereka. Akhiran ifta asrah terakhir yang ke-11, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Allah Rabb mereka kepada mereka di hari itu betul-betul tahu kabar dengan detail. Mana khabir mutaliun ngintip tahu ala amal terhadap amal mereka adhar itu yang nampak wal batin ada yang tersembunyi wal khafiyati yang samar wal jaliyati dan yang terang-terangan wa mujazim dan Allah akan membalas mereka alaiya di atas amalnya. Wa khassa khabarahum, di sini Allah mengkhususkan akan tahu kabar mereka pada hari itu. Allah tahu kabarnya dengan detail. Ini maknanya tahunya Allah bukan hari itu tok, sekarang nggak tahu, bukan. Di sana betul-betul tahu. Kenapa Allah itu sudah jelas tahu kok digitukan? Apa rahasia bahasa seperti itu? Yang dimaksud itu khabarahum bidzalikal yaum, Allah menghabarkan kepada mereka hari itu ma'a anau khabirun bihim, bersamaan Allah tahu kabar kepada mereka kula waktin, di setiap waktu. Di anal murada, karena ini dimaksud biadal jaza, dengan balasan ini alal amal, atas amal anasik yang muncul ala ilmillahi, atas ilmu Allah wa atlaihi, dan hasil pantauan Allah. Artinya dalam rangka pembalasan. Lek dunya Allah Maha tahu, banyak sing iso ngapusi. Tapi nanti di akhir Allah Maha tahu mau ngapusi gak iso. Nek dunya tiyang ngapusi data Allah jik konangan mboten. Bisa jadi enggak konangan, buktine maling iso nyolong nggih mboten. Yang ditawan di penjara saged lolos nggih. Tapi di akhirat gak iso. Di dunia mereka masih menipu Allah, orang beriman, yukhati'unallaha waladina amanu, tapi di akhirat tidak bisa. Kenapa? Alat yang digunakan untuk membela diri itulah mulut, untuk silat lidah. Itu ternyata mulutnya dikunci. Sing kon ngomong napa nih? Ya anggota badan niku lapor dewi. Mata untuk apa lapor, mulutnya mboten saged. Mripat kula tiyang sae, lha mulutnya dikunci ya malah muni ngono kuwi. Amaling digiyebuki muni napa? Kula tiyang sae nggih. Tapi di sana ndak bisa, mulut yang seneng khianat itu kunci mati. Al yauma nakhtimu al afahim, kami kunci mati tangan mulut-mulut engkau. Wa tukallimuna, tangannya yang ngomong. Gimana ngomongnya nggak tahu. Niki namun simbol memahami makna ngomong mawon nggih. Kok ngomong ini mboten. Itu simbol bahasa saja. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Makanya dengan khabirnya Allah itu mereka tidak bisa menyembunyikan diri. Selesai materi kita baca. Apabila pengen runtut silahkan nanti diulang-ulang videonya seolah ada. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. 1. Kehebatan kuda perang. Kehebatan kuda perang sebagai petunjuk kesungguhan perjuangan. Kehebatan kuda perang sebagai petunjuk kesungguhan. Kehebatan kuda perang sebagai petunjuk kesungguhan. Artinya apa? Bila kita lihat kuda perang kaya ngono kuwi, berarti aku lek berjuang ya kodo utuh kaya kuwi. Itu pelajaran. Makanya kita diajari dengan atraksi kuda. Kuda perang ngono kuwi kesungguhane. Bila kamu berjuang, belajar. Belajar. Banyak enggak manusia diajari dengan suruh nonton peristiwa alam? Banyak.
Termasuk kamu berjuang harus memiliki jiwa juang. Gimana? Seperti apa? Delokan kuda perang, yang ngono kuwi. Ora perang itu kados pasukan Butrek. Pasukan Butrek maju jalan. Wong tenang ya. Cilian kula riyen ndelok TV, cilian riyen ya. Niku promosi Butrek niku ngoten niku. Pasukan Butrek maju jalan niku barise pasukan Butrek kados tentara mboten. Itu jenenge promosi mengambil perhatian mau. Itu tadi nomor 1. Nomor 2, kebutuhan ini untuk mukmin dan untuk kafir. Kebutuhan ini untuk mukmin dan untuk kafir. Apa ya maksud kebutuhan ini? Jiwa juang seperti apa? Sawangan kuda. Tidak pengen sukses, berjuanglah seperti kesungguhan kuda. Yang butuh kesungguhan ini, niki tiang iman apa tiang kafir? Apa yang butuh? Semua butuh. Makanya wong iman berjuang, lihat bagaimana jiwa juang kuda. Wong kafir ketika berjuang juga melihat seperti itu, karena mereka juga semangat pingin menang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jiwa juang mukmin tidak boleh kalah dengan jiwa juang wong kafir. Apa ketiga? Jiwa juang mukmin tidak boleh kalah dengan jiwa juangnya wong kafir. Itu termasuk mana ayat isbiru wasabiru. Sabar lan sabar-sabarno, maknanya sabarmu aja kalah para sabare wong kafir. Kafir jiwa juangnya kaya ngono nggih masuk neraka, kamu masuk surga masuk kalah jiwa juangnya. Itu tadi nomor pinten wae? 3. Sekarang nomor 4. Penyebab manusia menolak dakwah. Nomor 4. Penyebab manusia menolak dakwah bukan karena belum tahu hakikat dakwah. Penyebab orang menolak dakwah bukan karena belum tahu hakikat dakwah, tapi fanatik golongan dan cinta harta berlebihan. Tapi fanatik golongan dan cinta harta berlebihan. Kita ulang, penyebab wong kafir menolak dakwah bukan nggak tahu hakikat dakwah, tetapi fanatik golongan dan cinta harta yang berlebihan. Abu Jahal bukan nggak tahu kepada Nabi kita tuh hak, seorang Nabi wahyu betul-betul benar. Bukannya nggak tahu, artinya betul-betul tahu benar hak. Tapi ini apa kok nggak melu? Nah, 2 tadi penyebabnya. Apa tadi? Fanatik golongan dan cinta harta kekuasaan yang berlebihan. Itu resikonya. Makanya kita pun juga harus waspada dari penyakit itu. Pelajaran berikutnya, cara menyadarkannya dengan titik 2, menghidupkan fitrah, akal, dan pengakuan rububiyah Allah. Cara mengingatkannya kepada orang seperti itu. Gimana cara mengingatkannya kepada orang yang seperti itu? 1, menghidupkan fitrah, akal, dan pengakuan rububiyah Allah. Itu cara mengingatkannya. Dengan fitrah, akal,
dan mengingatkan rububiyah Allah. Itu cara mengingatkan kepada orang yang menolak dakwah dengan menghidupkan fitrah, akal, dan pengakuan rububiyah, pengakuan dia akan rububiyah Allah. Maknanya begini, nyapo kamu itu membangkang. Fitrahmu kan juga mengakui kebenaran. Akalmu juga menuntut demikian. Kamu juga mengakui Allah itu sebagai pencipta alam raya. Kalau memang iya, Allah itu mencipta, Allah itu mengatur. Kenapa kamu nggak mau diatur? Ya pancen mengakui manuto. Lah nggak mengakui ya gawe ya langit dewi, bumi dewi. Bisakah? Ketika nggak bisa, nanti akan tampak. Disitulah letak kesalahan. Letak kesalahan. Itu sudah 3 cara mengingatkan. Menghidupkan fitrah, akal, pengakuan dia akan rububiyah Allah. Lalu yang keempat, telitinya hisab, semua apa yang di dada akan dibongkar. Ini yang keempat, telitinya hisab, semua apa yang ada di dada akan dibongkar. Kamu tidak bisa menutupi cacat-cacatmu, mesti kebongkar. Itu cara yang keempat, telitinya hisab, sehingga semua yang didadakan dibongkar. Cik sakit lai malih napa mboten? Napa lai? Tasik sakit silak mboten? Gak bisa. Mau lari kemana? Wong kebongkar kabeh. Nah, di situ nanti akan ada balasan. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Insyaallah untuk berikutnya bisa kita kaji waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.